warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan sebelumnya Kak, saya Heri dengan teman saya Adi, Adel dan Fitri. Kedatangan kami sini untuk tugas wawancara final, yaitu matkul dengan mata kuliah kewirausahaan. Kami dari Universitas Muhammadiyah Makassar, dari Prodi Manajemen. Sebelumnya dengan kakak siapa Kak? Saya Fares. Kakak Fares. Terima kasih Kak untuk meluangkan waktunya untuk berbagi pengalaman dan informasi terhadap atau mengenai usaha kakak Fares. Sebelumnya informasi ini hanya digunakan untuk keperluan akademik saja dan tidak akan dipublikasikan tanpa izin dari Kak Fares sendiri. Baik dengan Kakak Fares, apa nama usaha yang dijalankan dan sejak kapan berdirinya usaha ini Kak? Kalau ini namanya Warlo ID. Usaha ini berjalan dari tahun 2022. Dari tahun 2022 Ya, 2022 awal Februari. Baik, apa yang melatar belakangi berdirinya Warlo ini Kak? Dan apa motivasi Kakak Fares dalam berwirausaha ini? Ya, untuk latar belakangi yaitu ya karena kebetulan saya juga orang yang suka nongkrong, jadi akhirnya saya buka tempat nongkrong yang dimana saya bikin ini untuk kenyamanan saya, dan begitu juga saya konsep ini sesuai dengan pasar yang dibutuhkan di daerah Todopuli sini itu. Namanya juga Cafe Dika? Ya, Baik, apa visi misi dan tujuan yang ingin dicapai melalui usaha Warlo ini Kak? kalau visi misinya itu ya pertama saya mau membuat tempat yang dimana semua kalangan itu bisa bertemu antara satu kelompok dengan kelompok lain dengan nyaman dan menikmati kopi yang ataupun minuman yang lain ya dengan kualitas bagus. Pertanyaan soal kualitas produk apa saja yang ditawarkan dan apa keunggulan yang membedakan usaha kopi Warlo ini dengan kopi-kopi yang lainnya? Kalau masalah pembedanya pasti ada lah, karena setiap tempat itu pasti memiliki ciri khas yang masing-masing. Jadi ada pembeda antara satu pada tempat yang lainnya. Nah, kalau di sini itu memang kita memiliki produk yang pertama itu saya pakai bahan baku yang memang premium, ya kan, memberikan rasa yang maksimal dan sentuhan rasa yang agak berbeda sedikit dari yang lain. Itu ya kopi signature kok, ya basicnya aren, tapi saya berikan sentuhan sedikit campuran coconut biar ada unik rasa yang berbeda. Jadi rasanya tetap aren tapi ada aroma-aroma coconutnya yang membedakan. Seperti itu, biar orang tahu lah, oh ketika dia coba aren ini, oh ini dia tahu ini dari Warlo, seperti itu. Baik, siapa target pelanggan atau yang memang diincar dari Warlo ini Kak? Kalau awal mulai itu ya target yang saya mau capai itu ya paling kalangan mahasiswa, karena kebetulan ini Warlo terletak di antara beberapa kampus lah, ada UNISMO yang main dekat, ya kan, terus kemudian UIN Samata dan UNM, nah yang paling dekat lah, seperti itu. Tapi makin berjalannya waktu ternyata mulai lagi masuk pasar-pasar baru, contoh kayak kalangan-kalangan pekerja-pekerja kantoran, kayak sales-sales. Kalau di siang hari biasa Kak? Ya, kebanyakan sales produk dari kapal api, terus kemudian ada juga beberapa dari Adira, kayak gitu-gitulah. Misalnya dari ojol-ojol yang singgah. Ya, biasa juga ada. Baik, pertanyaan selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Strategi pemasaran apa yang kita gunakan untuk menarik, mempertahankan, dan meningkatkan kepuasan pelanggan tak? Kalau saya sih ya yang paling saya utamakan yaitu marketing itu ya paling bagian ini sih, hospitality, pelayanan, terus kemudian lepas juga dari kualitas minuman, ya kan, marketingnya seperti itu, paling juga lewat sosmed yang dengan mengadakan promo-promo, ya kan, promo-promo, karena ada jam-jam tertentu itu yang pasti bakalan orang-orang nanti yang pesankan promo-promo bundling seperti itu. Jadi saya contoh ya, pagi hari kan orang masih jarang tuh mau ngopi, jadi saya pasang menu promo misalnya beli satu beli satu, ya kan, atau beberapa menu tuh ada diskon berapa persen supaya menarik pelanggan di pagi hari. Terus kalau malam sih paling saya berikan dia pelayanan yang terbaik, ya kan,
bagaimana cara kita menyambut customer pertama kali dia datang, terus sampai dia meminum produk dan sampai setelah dia meninggalkan tempat ini, kita memberikan pelayanan yang terbaik. Karena kan marketing yang terbaik itu adalah mulut ke mulutnya customer, paling seperti itu. Selanjutnya Kak, sejauh mana pemanfaatan media digital seperti media sosial atau e-com dalam mendukung kegiatan usaha Tak? Kalau mendukungnya pasti sangat mensupport lah. Paling pasti juga kita sangat menggunakan sosmed yang ada ya kan, karena sekarang bisa dibilang mau kalangan muda, mau kalangan tengah atau kalangan tua itu tidak ada yang tidak bermain sosmed. Nah, jadi itu paling kita memberikan informasi tentang setiap contoh kayak promo dan setiap keunggulan produk kita ya kan, terus kemudian menjelaskan juga lewat sosmed apa fasilitas yang bisa kita berikan ke customer dengan lewat sosmed itu bisa lebih cepat dan lebih gampang terjangkau sama orang. Apalagi kita menggunakan kayak Facebook Ads atau Instagram Ads ya kan. Jadi walaupun orang tidak follow kita, orang juga bisa dia juga bisa terjangkau. Ya, seperti itu. Selanjutnya Kak, berapa modal awal yang kita gunakan dari sumber pembiayaan dan bagaimana model bisnis atau sumber pendapatan usaha? Kalau saya semula dan ini nominalnya atau bagaimana? Modal awal Kak? Oh, modal awal. Kalau modal awal saya bikin itu sebenarnya berasal dari tabunganku sebelumnya. Sebelumnya kan saya memang ada usahaku juga selain dari coffee shop ini, ada usahaku sebelumnya itu di bidang clothingan, konveksi. Nah, saya buat ini dengan modal tabunganku, tidak ada campur dari pembiayaan lain atau apapun, tidak ada, itu murni semua dari tabunganku. Saya bangun perlahan-perlahan, saya kembangkan sedikit demi sedikit. Dan awalku itu pertama saya bikin itu sekitaran 20 jutaan. Awal mula saya bikin ini warlo ya kan. Itu sudah termasuk beberapa peralatan dan sudah termasuk kontrak tempat. Selanjutnya Kak, berapa kisaran omset usaha Tak per bulan? Kalau sekarang ini omset ini kotor ya pemasukannya. Sekarang rata-ratanya dia itu di sekitaran 60 sampai 70 jutaan per bulan. Itu omsetnya. Untuk saat ini, kalau sebelum-sebelumnya awal-awal itu dia paling di 20 sampai 30 jutaan awalnya, awal buka bulan pertama. Sekarang beberapa tahun terakhir itu sudah di sekitar 60 sampai 70 jutaan per bulannya. Bagaimana pengelolaan biaya operasional serta sistem pencatatan dan pengelolaan keuangan yang kita terapkan? Kalau saya sih bagaimana Menentukan biaya operasional Tak? Kalau saya operasional paling saya masukkan semua di HPP produk atau jadi saya hitung dulu semua setiap bulannya berapa sih listrik, biaya gaji karyawan, saya hitung dulu toh berapa total karyawan, berapa listrik yang dipakai sebulan. Nanti itu paling nanti saya bagi dan saya tentukan di setiap produk, dan saya targetkan setiap hari itu pasti harus ada target yang harus tercapai seperti itu. Tapi ketika kapan-kapan tidak tercapai ya paling jatuhnya ke laba bersih yang akan berkurang masuk ke saya. Baik Kak, pertanyaan selanjutnya dari teman-teman. Boleh. Baik Kak, selanjutnya bagaimana jam operasional usaha Tak, perlengkapan atau fasilitas utama yang digunakan dalam menjalankan usaha Tak? Kalau jam operasional ya? Ya. Kalau jam operasional itu saya melihat dari kapan orang akan mulai nongkrong dan akan apa namanya, selesai untuk nongkrong gitu. Jadi saya lihat di market tuh ini jam operasional itu mulai dari jam 9 sampai jam 3 subuh. Thank you. Seperti itu. Saya lihat pasarku dulu toh, yang kan saya target mahasiswa dan beberapa saya kini dapat orang-orang sales. Nah, jadi saya terapkan jam operasional itu ya sesuai dengan market yang akan saya capai. Yang kenapa saya dari pagi jam 9, karena sales ini setelah mungkin absen dari kantor mungkin langsung mencari tempat untuk nongkrong, untuk ketemu sama klien-kliennya. Dan kemudian kenapa saya tetap sampai jam 3 subuh, karena beberapa mahasiswa ingin mengerjakan tugasnya dan dia butuh waktu dan tempat yang lebih lama seperti itu. Oke Kak, siapa pemasok atau supplier bahan baku atau kebutuhan usaha Tak, dan bagaimana cara menjaga kelancaran pemasukan Tak tersebut? Kalau supplier sih, saya pakai beberapa supplier tergantung dari produk apa, toh. Boleh kayak
kopi itu beda supplier sendiri, ada supplier sendiri, terus ada susu juga tetap ada supplier tersendiri. Jadi memang ada beberapa supplier dan ada juga beberapa yang memang harus saya beli ke supermarket. Karena kadang itu barang yang saya butuhkan di dalam itu dan semua bisa diingin sama supplier seperti itu. Itu berarti bagaimana? Lancarkan. Bagaimana cara menjaga kelancaran pemasakan, Pak? Oh, kalau pemasokan. Pemasok. Iya. Orang gitu di sebelum itu. Oh. Kalau saya sih ya kalau saya sistemnya sih saya bakalan order ketika memang produk ini kan ada memang pasti ada batasan minimal yang ketika tapi batasan minimal ini pasti akan saya order mie betul. Jadi saya order itu, jadi saya pertama saya baca evaluasi dulu lah, ini setiap hari itu pakai full cream, contoh lah kayak full cream lah ya, saya evaluasi setiap hari ini pakainya berapa full cream sih. Oh, misalnya 5. Berarti sebelum 5 ini saya order nih. Jadi ketika besok itu sudah diantarkan sama suppliernya. Seperti itu. Oke, Kak, berapa jumlah tenaga kerja Pak yang dimiliki, serta bagaimana pembagian tugas sama pengelolaan sumber daya manusia dalam usaha Tak? Oke. Kalau saat ini SDM yang saya gunakan itu ada 5 orang. 1 orang di bagian kitchen, selebihnya yaitu dia mobile. Jadi semua itu harus serba bisa. Jadi dia harus bisa bikin minuman, harus bisa jadi kasir dan harus bisa jadi white cash server lah yang mengantar minuman seperti itu. Nah, untuk mengolah SDM ini setiap saat itu setiap minggu itu saya melakukan evaluasi apa yang kurang, apa yang harus dibenahi, dan setiap minggu juga itu saya akan melakukan upgrading SDM sampai mana dia pengetahuannya tentang alat kopi, pengetahuannya tentang menguasai menu, pengetahuannya dia tentang alat-alat kopi dan biji-biji kopi. Itu pasti akan saya lakukan di setiap minggu upgrading seperti itu. Jadi biar apa nih? Biar apa ya? Biar SDM yang keluar dari sini itu tidak keluar ketika dia sudah tidak dari walau dia bukan cuma capek dia dapat, dia juga dapat pengetahuan tambahan lah seperti itu. Gaya kepemimpinan seperti apa yang diterapkan dalam mengelola usaha Tak? Gaya kepemimpinan ya, kalau gaya kepemimpinan ya bagaimana saya bisa terjun langsung dan bisa memberikan contoh secara langsung kepada timku, mulai dari cara membersihkan itu saya langsung melakukan apapun yang menjadi job desk pekerjanya tim Warloto. Saya akan terjun duluan, saya akan memberikan contoh secara langsung, cara menyapu, cara ngepel, cara membersihkan mesin kopi, cara ya yang semuanya lah di sini. Gimana gitu? Apa nih? Ya ini saya tujuan langsung lah untuk mengajar dan memberikan contoh buat itu. Selanjutnya Kak, inovasi apa yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas produk atau mengembangkan usaha Tak? Nah, kalau inovasi yang saya lakukan itu ya selalu mengikuti tren yang terjadi ataupun yang banyak diminati oleh coffee shop dan customer lain. Jadi memberikan menu-menu baru, ya kan? Terus kemudian memberikan juga apa ya istilahnya, memberikan apa istilahnya kayak pembelajaran kayak pelatihan begitu? Ya memberikan experience baru ke customer. Kita memberikan mungkin saya memiliki menu baru, saya tanya ini kelebihannya, ini kelebihannya seperti itu. Jadi satu kita bikin menu-menu baru yang lagi ngetrend lah, dan itu kita sampaikan ke para customer, menjelaskan tentang bagaimana produk ini buat itu, terus kelebihannya apa. Itu sih paling inovasi yang kita lakukan untuk mengembangkan ini usaha gitu. Selanjutnya lanjutkan sama temanku Kak. Boleh. Oke Kak, jadi pertanyaan selanjutnya itu selama menjalankan usaha ini tentunya pasti ada tantangan atau kendala. Nah, bagaimana caranya Kakak ini mengatasi kendala atau tantangan tersebut? Cara mengatasi tantangan dan kendala tersebut ya apa ya, contoh lah ya, tantangan yang saya dapat dan kendala yang saya dapat itu di dalam berbisnis ini yaitu sebenarnya masalah di SDM. Jadi masalahnya itu jadi begini, saya tidak pernah bermasalah sama kompetitor sih, karena saya sudah memiliki konsep sendiri dengan tata sendiri, toh. Jadi ketika orang misalnya coba minuman, oh
dia tahulah warlock seperti apa, terus kemudian penyemanan warlock seperti apa, toh. Nah, jadi yang jadi masalah tantangan saya selama buka usaha itu sebenarnya di SDM, yang dimana SDM ini suka tiba-tiba berhenti keluar, ya kan, tanpa ada penjelasan kenapa dia keluar, dan tiba-tiba itu sangat mengganggu jalannya ini usaha. Seperti itu yang tantangan selalu saya terima, yang selalu saya alami toh. Contohnya ketika tim saya sudah lengkap toh, lantas tiba-tiba ini dia tiba-tiba keluar, otomatis kan secara operasional, secara tim itu akan pincang lagi, dan itu sangat mengganggu bagi saya. Akhirnya ketika saya mau membuat inovasi baru lagi, mau out of the box lagi, akhirnya tidak bisa lagi karena tim saya kekurangan. Jadi saya harus lagi turun langsung ke lapangan untuk membantu tim yang kekurangan, ya seperti itu. Jadi bagaimana caranya kakak ini melihat usahanya kakak ini apakah berkembang atau tidak? Nah, apakah ada rencana ke depannya untuk mengembangkan usahanya kakak lain? Oke, untuk mengatur perkembangan itu ya sampai saat ini saya lihat ya berkembang lah, karena makin sini kan lebih banyak sebenarnya tamu customer tetapku, tapi makin sini saya lihat pertama customer tetapku, ya kan, seperti itu. Nah, kalau untuk rencana untuk mengembangkan usaha ini pasti adalah, ya kan, ditambah di mana customer semakin banyak, mungkin dia butuh tempat yang lebih oke lah, lebih proper. Dan untuk saat ini saya memang lagi bikin cabang baru yang dimana fasilitas dan kualitasnya itu lebih update daripada warung yang sekarang. Seperti itu. Kalau boleh tahu kak, usahanya kakak ini sudah memiliki kayak sertifikat begitu atau penghargaan kak? Kalau saat ini kita belum ada sih, karena kebetulan juga kita belum pernah ikut dalam pertandingan atau perlombaan apapun itu sih. Jadi pertanyaan selanjutnya itu kak, apakah usaha kakak ini pernah mengikuti kegiatan bermanfaat begitu bagi masyarakat atau lingkungan sekitar? Dan juga apakah ada rencananya kakak mengembangkan usahanya ke luar negeri atau ke luar daerah begitu? Kalau untuk saat ini kita belum pernah kayak memberikan manfaat ke warga sekitar atau ke beberapa orang, ya kan. Dan kalau untuk rencana membuka cabang di luar negeri mungkin belum, ya kan. Paling kok di luar daerah ya adalah beberapa rencana, ya kan, tapi kita belum tahu. Oke kak, pertanyaan terakhir itu apa harapannya kakak ini terhadap usahanya ke depan? Ya, harapanku sih ini tempat semakin jaya, semakin dapat menampung, memberikan lapangan pekerjaan bagi beberapa orang yang memang membutuhkan, ya kan, memberikan tempat yang nyaman untuk customer-customer untuk bertukar cerita, mengerjakan tugas, dan ya bisa lah memberikan beberapa manfaat lah yang memang sebelumnya belum bisa memberikan manfaat kepada masyarakat banyak, seperti itu. Seperti itu. Oke kak, mungkin itu pertanyaan terakhir dari kami. Saya kembalikan lagi ke teman saya. Boleh. Mungkin itu saja pertanyaan-pertanyaan dari kelompok kami, atau lebih tepatnya dari teman-teman saya dan saya pribadi. Sekian dari kami. Billahi bisyar bil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, just thank you. Terima kasih kak. Terima kasih.